Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan. Ini kok nggak jalan apa? Ini kok nggak jalan apa? Oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Oh di sini. Sudah mulai ngerti ya. Oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri. Pak Agus, waktu itu Bapak kan juga Ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi, justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Waktu zaman Pak Agus gimana? Waktu zaman saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara kepada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami, buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Sebenarnya pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Oke. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan penyampaian demi penyampaian pada cuplikan video sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo, ya, mantan Ketua KPK periode 2015 sampai 2019 kalau nggak salah ya. Dan tadi sempat disampaikan beliau bagaimana KPK pada saat itu, ya, KPK yang independen dan masih berani juga dalam menentang apa yang disampaikan oleh presiden gitu ya. Dan tidak semua harus diikuti gitu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ya, tetapi KPK pada saat ini kita melihat seperti bekerja sesuai pesanan para penguasa gitu ya.
dan KPK sampai saat ini pun masih menjadi bahan perbincangan dan perdebatan. Namun bagaimana pendapat dan menurut teman-teman, saya akan baca dan kita ulas bersama. Paling jawaban para pemujanya kaum dungu, jawabannya orang sakit hati. Hai, gimana ini dengan pengakuan Pak Agus Raharjo? Udah cukup bukti belum? Ini pengakuan Pak Agus KPK yang sekarang ini berani nggak tangkap tuh Jokowi ya, jangan tebang pilih. Tangkap semua keluarga Jokowi, udah jelas itu pengakuan Pak Agus. Coba buktikan, kalau nggak bubarkan KPK, makan gaji buta aja. Hebat Jokowi menggunakan kekuasaannya yang sangat tidak terpuji, perlu dilanjutkan pemeriksaan terhadap Mulyono walaupun kasusnya sudah lama. Nah, jadi perlu juga ya untuk diminta keterangan dari Pak Jokowi. Jika bicara Mulyono, sudahlah bikin jengkel saja. Apapun diatur sesuai kemauannya. Tapi jika ada masalahnya, bilang ya, saya tidak tahu. Ya kalau Pak Jokowi kan biasanya menyebutkan, ya saya nggak tahu, tanyakan pada yang bersangkutan, ada mekanismenya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kan masyarakat Indonesia kan nggak bodoh lagi teman-teman. Pasti secara logika kita berpikir bagaimanapun seorang presiden pasti ada keterlibatan dalam hal apapun yang ada di negeri ini. Beliau pasti tahu. Karena beliau memiliki surplus kekuasaan tertinggi di negeri ini. Dan itu yang mesti harus kita lihat, dan Pak Jokowi harusnya sadar akan hal itu. Nah kemudian yang main-mainkan Mulyono sendiri, pembohong tetap saja pembohong. Sebaiknya semua presiden di bawah KPK, itu cocok pas bukan KPK di bawah presiden. Ngawur, dirubah lagi aja DPR, MPR harus paham itu. Nah seandainya kalau KPK di bawah presiden, bisa saja presiden itu seenaknya. Ya seenaknya dalam memerintahkan KPK. Karena bagaimanapun KPK sangat dibutuhkan lembaga, salah satu garda terdepan yang memberantas korupsi yang marak merajalela di negeri ini. Ya sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, yang namanya korupsi itu terus-menerus kita dengarkan. Dan bagaimana KPK mengambil langkah dan sikap tegas dalam menuntaskan persoalan-persoalan korupsi para mafia yang ada di negeri ini. Nah kemudian dari kesaksian Pak Agus Raharjo ini, dugaan kuat Hasto juga kriminalisasi Jokowi. Kalau saya jadi Hasto, ya jangan mau kali KPK mau nahan. Proses hukum nggak benar kok diikuti. Pak Presiden dan DPR harus tanggap situasi sekarang, kembalikan independensi kewenangan KPK, biar Presiden tidak ngatur-ngatur proses yang berjalan. Kemudian Jokowi ternyata pembela para koruptor, terungkaplah peran Jokowi, maka cocok gelarnya terkorup di dunia. Bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Hebat Jokowi, berarti para koruptor bagi dengan Jokowi, sehingga dia bela mati-matian terhadap koruptor. Mantap, juara 3 terkorup di dunia. Mendesak DPR untuk melakukan pemilihan ulang pimpinan dan pengawas KPK yang independen, amanah dan bertanggung jawab, tidak terkontaminasi dengan kepentingan Jokowi. KPK jangan jadi mandul dan banci, jangan jadi sampah negara yang membebani keuangan negara. Jika tidak bisa bekerja dengan independen, sebaiknya mundur saja, karena kalian digaji dengan uang rakyat tapi tidak profesional dalam bekerja. Segera usut kasus korupsi Jokowi, keluarganya dan pejabat negara di era rezim Jokowi. Rampas harta kekayaan mereka untuk membayar hutang negara, miskinkan mereka, dan seret mereka ke penjara seumur hidupnya. Tidak ada gunanya pimpinan KPK yang menyelesaikannya terindikasi disetting dan hanya formalitas untuk kepentingan pribadi. Pergantian pimpinan KPK harusnya Desember 2024, tetapi dipercepat hanya akal bulus Jokowi yang menempatkan orang-orangnya
yang menyelamatkan kejahatan korupsinya Jokowi, keluarganya, dan kroni-kroninya. Dan kita berharap sebetulnya bagaimana Presiden kita, Presiden Republik Indonesia dapat mengambil langkah dan sikap tegas dalam menangani persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya percaya Anda dan pemirsa semua mengerti bahwa harusnya KPK berada pada independen dan tidak berada pada pengawasan presiden dan seterusnya, agar mereka bisa lebih leluasa dalam melakukan segala pekerjaan mereka sebagaimana mestinya, sebagai bukti bahwa mereka dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara adil, jujur, dan fair. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.